Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Oke, saat ini saya mau nonton lagi video yang terbaru dan tentunya info yang terbaru juga mengenai masih pemilu yang saat ini masih tunggu-tunggu kabarnya. Tidak tunggu lama-lama, mari kita tonton videonya dan jangan lupa ya subscribe ataupun tonton di Banyuwangi Official. Oke, kita tonton videonya. Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ya. Pemilu sudah berakhir. Nah, itu teman-teman ya. Jadi pemberitahuan ini langsung dari Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo, teman-teman ya. Oke, dan ini juga ada keterangan lagi, mungkin bisa dipahami untuk teman-teman semuanya. Oke, kita tonton lagi videonya yang ini. Prabowo Gibran, Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan perhitungan quick count dari berbagai lembaga survei terpercaya. Berbagai tuduhan terus dihembuskan. Kata curang adalah kata yang paling efektif untuk membangun opini di tengah-tengah kekalahan yang melanda. Tetapi mari kita pakai logika. Banyak tokoh ternama di negeri ini, calon yang didukungnya kalah di TPS-nya. Pertanyaannya adalah, apakah dia tidak punya akses terhadap ketua TPS-nya? Apakah dia tidak punya akses terhadap para anggotanya? Apakah dia tidak punya saksi pada lingkungannya? Tidak mungkin, pasti dia punya pengaruh terhadap itu semua. Pasti pada waktu perhitungannya dipelototin dan direkam. Tetapi, orang saat ini tak bisa diintervensi. Di bilik suara dia menentukan pilihannya. Bahkan ada calon wakil presiden yang di TPS-nya juga kalah. Kan kalau pemilu itu curang, tidak mesti terjadi. Pasti semua ini terjadi secara alami berdasarkan pilihan politik hati nuraninya yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Untuk itu, mari kita terima hasilnya dengan lapang dada. Saatnya kita bergandengan tangan membangun negara. Dan berdasarkan juga hasil penghitungan quick count, PDI Perjuangan menjadi partai yang memenangi pemilu tahun ini. Saya mengucapkan selamat. Semoga ini pertanda bahwa pemilu ini berjalan dengan jujur dan adil. Mari kita buang kata curang, karena itu akan melanda kita manakala nanti kita menang. Pasti diomongin sama orang kita curang. Terima kasih ya untuk semuanya. Olahraga pagi lebih membahagiakan daripada meratapi diri. Nah, itu teman-teman ya. Oke, ini juga ada lagi keterangan dari masnya ini ya. Sepertinya masih turun dari mobil ya. Oke, kita dengarkan. Jadi, bagaimana jagoan presiden lu? Nggak naik ya, Anies Baswedan. Nggak naik. Jadi bagaimana, Mi? Begitu mau ikuti mami, Loyo sekali ke kuliah. dikalah kak. Naik Prabowo. Jadi Tidak. Nggak bi, kukira yakin kau menang satu putaran.
Yakin yang menang, tapi Allah berkehendak lain. Oh, jadi lu terima jika kekalahan lu ini. Karena kalau tidak mau dikalah, jangan bertarung. Oh, begitu tadi. Harus begitu. Harus begitu. Berani bertarung, berani dikalah. Ya. Nah, begitu. Nah, begitulah kehidupan, ada menang, ada kalah. Ada menang, ada kalah. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ya. Di situlah kita berpisah. Oke, lapar. Iya, lapar. Mau makan dulu. Yang bilang hasil penghitungan suara pemilu ada kecurangan, sini ikut. Nah, itu tadi terang dari masnya yang baru turun dari mobil ya teman-teman. Nah, ini juga ada terang lagi, mari kita dengarkan. Jelasin. Di video ini gue tidak bermaksud untuk membela paslon, caleg, ataupun partai tertentu ya. Gue berbicara sebagai anggota KPPS. Iya, gue anggota KPPS. Lo banyak yang gak percaya kan? Dikiranya konten doang kan? No. Gue nggak tahu apakah memang sistem ini udah pernah digunakan di tahun 2019 atau memang baru digunakan di tahun ini. Karena di tahun ini hasil penghitungan suaranya itu menggunakan aplikasi yang bernama Sirekap. Penghitungan suara tetap dilakukan secara manual, ditulis secara manual di kertas yang segede gaban, yang kemudian di-scan menggunakan kamera handphone dan di-upload ke aplikasi Sirekap tersebut. Dari pada saat bimbingan teknis, kita udah dikasih tahu kalau bisa ya mengisi hasil penghitungan surat suara di kertas yang segede gaban itu orang-orang yang memiliki tulisan bagus. Tapi pada kenyataan di lapangan kita nggak bisa mengandalkan hanya satu orang untuk menyelesaikan semua tulisan tersebut. Dari DPRD aja ada 20 lembar kertas, jadi nggak mungkin kita mengandalkan cuma satu orang. Dari yang namanya ketua KPPS sampai 6 anggotanya semua turun tangan untuk menulis di kertas hasil penghitungan suara tersebut dengan berbagai macam bentuk tulisan. Nah, di bagian kertas hasil penghitungan suara itu, kita juga disuruh untuk menuliskan angka digital secara rapi berapa suara sah yang masuk. Jadi memang udah ada panduannya gitu, titik-titik yang membentuk angka 8, tinggal kita garis-garis sesuai dengan angka yang didapatkan oleh paslon, caleg, ataupun partai. Sempat kejadian di TPS gua, angka 0 yang harusnya membentuk persegi panjang, tapi di bagian ujungnya garisnya nggak nyambung, yang terbaca di aplikasi adalah angka 4, bukan 0. Karena aplikasinya menggunakan AI. Makanya nggak heran kemarin ada salah satu paslon yang angkanya naik 3 juta, tiba-tiba turun lagi. Jadi kalau ada orang-orang yang ngomong, TPS di sini curang, TPS di situ curang, hati-hati. Dugaan lo itu bisa menjadi fitnah yang luar biasa. Kenapa? Jadi anggota KPPS itu nggak gampang. Tidur kurang, makan nggak ada waktu, minum lupa. Tapi kita dituntut untuk tetap fokus. Bahkan tidak diperbolehkan sampai adanya selisih suara. Kalaupun terjadi adanya selisih suara, harus dicari selisihnya di mana. Sampai ketemu. Gue yang di Jakarta aja, selesainya baru subuh H+1 pemilihan. Ada yang bahkan sampai jam 9 pagi. Dan bahkan, yang di luar Jakarta, ada yang baru selesai jam 3 sore. H+1 pemilihan. Gue aja kalau misalkan ditanya, mau nggak jadi anggota KPPS lagi? Kalau untuk pemilu serentak ini dengan sistem yang sama, I will say no. Menurut gue sih sistemnya harus dirubah. Yang awalnya gue mikir masa kerja gini doang sampai banyak yang meninggal, sampai oh ya pantesan banyak yang meninggal. Semoga kedepannya jauh lebih baik lagi siapapun presiden yang kepilih. Pasti lagi rame di FKN ibu-ibu demo soal kecurangan. Nah, tadi ya pengarahan ataupun gimana cara kerjanya di KPPS ya. Oke, dan ini menurut netizen ya. Oke, kita dengarkan. Pemilihan ya kan, kosong sama kalian. Kalau yang kayak gitu itu pasti selalu ada. Bahwa yang kalah pasti merasa dicurangi. Dulu Pak Prabowo juga kayak gitu kok, merasa dicurangi. Tapi ketika dia tahu dia memang kalah, ya udah dia legowo aja gitu. Lagian apa hubungan sama Pak Jokowi? Kalian bilang adili Jokowi, tangkap dia. Apa ini sakit jiwa? Kalian tahu kayak mana? Kalau misalnya Pak Jokowi itu jahat, Pak Anies itu nggak bakal jadi gubernur deh, ya. Lagian Pak Anies itu kalah cuma sekali, Pak Prabowo 3 kali kalah, dan baru sekarang dia menang yang keempat kali. Kenapa? Karena dia bisa ngambil hati rakyat. Dia udah belajar dari kekalahannya. Apa yang kekurangannya? Gitu, harus kalian ikuti contoh Pak Prabowo. Lagian kemarin juga ada viral loh, yang 01 pencoblos suka-suka nenek moyangnya. Kami sebagai pendukung 02 biasa aja. Lagian kalau misalnya ada kecurangan, lapor sayang ya, laporkan. Gua kira di TPS gua doang yang milih Prabowo, tapi ternyata faktanya banyak banget dan ternyata unggul. Soalnya gini, setiap tongkrongan di warung kopi itu biasanya Prabowo itu jarang dibahas. Karena sedikit kita ngobrol tentang Prabowo atau melakukan pembelaan, itu langsung dihantam dengan isu agama. Yang kedua, yaitu isu MK dan kecurangan. Jadi, kadang kayak kita-kita ini mungkin milih diam dan hanya mengamati dan jadi pendengar yang baik. Tapi, pernah gak sih lo mikir bahwa statement-statement yang kadang keluar itu
sifatnya itu sentimental. Mungkin kita milih diem gitu. Coba deh buat para silent majority, gue call out nih. Kira-kira kenapa lu lebih memilih buat jadi seorang silent majority? Dan apakah di TPS lu Prabowo unggul atau enggak? Yuk cek di kolom komentar. Wah, TikTok lagi rame banget nih ngomongin soal silent majority. Dan gue mau bahas tentang silent majority, tapi bukan hubungannya dengan pendukung 1, 2, apa 3 ya, tapi Nah, ini ada mak-mak ya yang lagi cerita dan curhat masalah pilpres ya. Oke, kita dengarkan. memang konsep silent majority ini. Karena memang seringkali kita ini nggak sadar bahwa silent majority itu ada banget dalam kehidupan kita. Contoh, sering banget kan kita fokus sama orang-orang yang nggak suka sama kita. Sementara kita tuh suka nggak nyadar bahwa ada silent majority orang yang sebenarnya suka dan biasa-biasa aja sih sama kita. Tapi kita suka fokus sama 1-2 orang yang suka ngeritik kita itu. Dan itu yang seringkali bikin kita depresi, ya nggak sih? Karena itu stop fokus sama 1-2 komen negatif itu, tapi kita fokus sama sesuatu hal yang bisa kita lakukan dengan baik dan kita gali aja terus potensi di sana. Do it and the result might surprise you. Nah, itu tadi ya dari ibu-ibu yang memberikan solusinya. Dan ini sepertinya ada emak-emak juga ini yang lagi demo ya. Oke, kita dengarkan. Ibu, sabar ya Bu ya. KPU itu masih sedang rekapitulasi jumlah total suara yang masuk daripada TPS-TPS di mana kita nyoblos. Dan ini masih dicek satu persatu. Jika kemarin dimasukkan ke dalam website itu secara otomatis dan ada kesalahan, ini diperbaiki, dikoreksi kok Bu. Dan apa yang dialamin tim 01 itu nggak cuma dialamin di sana sendiri. Tim 02, tim 03 juga ngalamin hal yang sama. Ada salah input data, dan itulah kenapa KPU perlu waktu untuk menentukan real count-nya, untuk ngecek lagi supaya hasilnya itu akurat Bu. Jadi bukan KPU yang biadab, tapi ibu yang nggak ngerti bahwa untuk menghitung sekian juta suara supaya tidak salah, supaya hasilnya akurat perlu waktu. Jadi sabar ya Bu ya. Orang sabar disayang sama Tuhan Bu. Udah ya, udah nggak ribet. Itu tadi ya dari emak-emak yang memberikan solusi dan sarannya. Oke, ini juga ada mbak-mbak ini ya. Oke, kita dengarkan. Ribut masalah pemilunya. Udah dong, capek nih. Capek saya ini loh ngelihat keributan di mana-mana. Bilang memang ya, memang benar. Yang menang akan merayakan dan yang kalah akan ribut-ribut tentang curang. Curang dari mana? Coba buktikan. Curang dari mana? Kita bisa melihat, kita bisa menilai sendiri bahwasannya banyak loh pendukung. Banyak yang menang itu sekarang tuh pendukungnya banyak, di mana-mana ada, bahkan sampai ada yang 83% di salah satu daerah di Sulawesi kalau nggak salah 83% tuh loh. 83% semuanya pada milih 02. Gak ada tuh yang milih 01. Ada sih, tapi sedikit. Cobalah, udahlah, jangan merasa diri itu lebih baik daripada orang lain. Kita nggak pernah tahu orang lain itu pernah ngapain aja dengan Tuhannya. Kita nggak pernah tahu kebaikan apa aja yang pernah dia lakukan. Jangan merasa diri itu lebih baik. Ingat nggak kisah iblis yang diusir dari neraka oleh Allah? Dia merasa diri itu dia itu merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Iblis itu taat loh. Iblis itu taat. Iblis itu ibadahnya rajin banget. Iblis itu beriman, iblis itu taat. Tapi karena dia merasa dirinya lebih baik daripada Adam, dia diusir dari surga oleh Allah. Masa kita sebagai manusia loh, kita ini manusia loh, sadarlah, kita ini manusia, nggak ada yang sempurna. Oke teman-teman, itu dari mbaknya ini ya. Oke, kita dengarkan lagi. Mungkin ada yang
memberi solusi lagi ya. Oke, kita dengarkan. Selalu orang itu pasti bukan hanya salah satu capres, tapi kita juga pasti punya masa lalu yang buruk, ya kan? Pasti kita semua itu punya masa lalu yang buruk. Tapi makin kesini kita itu mau diri kita itu lebih baik lagi kan? Kita memperbaiki diri supaya diri kita itu lebih baik lagi. Sama kayak paslon 02. Mungkin bagi kalian Pak Prabowo itu dulunya adalah orang yang jahat, tapi kita lihat sekarang dia nggak pernah berhenti untuk membela negara ini, untuk membela rakyatnya. Tengoklah ketulusan orang tuh. Jangan dilihat yang buruknya aja, tapi lihatlah yang baiknya juga. Capek. Ada yang teriak, tolak pemilu. Ya nggak bisa, kan udah ikut pemilu. Nah, itu bapak-bapaknya juga memberikan solusi, teman-teman ya. Oke, mari kita dengarkan. Gimana ya? Kalau udah ikut pemilu ya nggak bisa tolak, udah ikut. Kalau mau tolak dari awal, turunkan presiden. Lah. Yang naikin siapa? Kalau kita naikin, ya kita yang turunin. Ada mekanisme lur. Tolak hasil pemilu. Nah, ini akan panjang ceritanya. Kenapa ditolak? Itu quick account-nya udah menyiapkan data 1 hari sebelumnya. Gila kali ini orang. Jadi gini ya, hitung cepat lembaga survei itu memakai data ya hari pemilu. Jadi saat pemilu itu selesai dihitung C1 ya, itu dijadikan acuan data dengan sampling TPS yang dipilih secara ilmiah. Jadi nggak bisa ya quick account menyiapkan angka ya 1 hari sebelum pemilu, itu nggak ilmiah. Mungkin yang itu teman-teman. Nah, bapak ini juga memberikan solusi ya. Oke, kita dengarkan lagi. Yang dilakukan lembaga survei adalah membuat survei elektabilitas. Itu bisa dilakukan sebelum pemilu. Tetap aja kacau. Itu di aplikasi panitia pemilihan umum datanya kacau balau. Apanya yang kacau dan apanya yang balau ya. Memang dalam teknologi OCR dan OMR yang digunakan dalam sistem aplikasi ini ya, ada beberapa kesalahan, ada beberapa error, karena nggak ada teknologi yang menjanjikan kesempurnaan, tapi rasio minimal errornya berapa persen ini masih dalam batas toleransi. Artinya dengan waktu 35 harian itu bisa untuk memperbaiki error-error yang terjadi. Sebagai contoh ya, ada satu dapil luar negeri yang sudah selesai, Mesir kalau nggak salah, dan hasilnya 100% cocok dengan C1, baik saksi dari partai dan data di panitianya match. Kalau mau komplain mungkin bisa pakai sampling data yang sudah selesai dapil luar negeri Mesir. Kalau yang di dalam negeri itu ada 800.000 TPS ya. Contoh di Lampung kemarin ada kesalahan untuk lupa gue 01 atau 02 itu datanya ternyata OCR, ternyata aplikasi itu ngebacanya jadi 3 juta suara. Ya dibetulkan, ya direvisi. Apa yang terjadi? Lihat di menit kesekian tiba-tiba ada suara hilang 3 juta. Ini kayak orang betulin mobil ke bengkel belum selesai udah komplain mulu. Jadi kurang lebih itu ya, janganlah kita emosian terus ya, muring-muring. Jadi kalau dijelasin apapun nanti malah nggak masuk gitu. Nah, kenapa sih orang kok marah mulu, hawanya tuh curiga, emosi terus tinggi, terus nggak nerima, nggak ikhlas. Jadi kalau orang udah nggak nerima dan nggak ikhlas itu kesadarannya tuh kurang menurut gue ya. Sabar dulu lah, pelan-pelan pikirnya. Ya nggak ada apa-apa, ini pemilu cakep, asli cakep, ya cakep, nggak ruwet kayak 2019. Nah, oke teman-teman, videonya sudah habis dan di belakang saya juga ada background suara azan ya. Jadi itulah tadi penjelasan tentang pemilu yang
baru saja kemarin dilaksanakan di Indonesia. Oke, terima kasih yang sudah menonton di Banyuwangi Official. Nanti juga ada video lagi, tunggu saat lagi. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.